Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di video kali ini saya akan sharing mengenai satu komponen yang ada hampir di semua mobil di seluruh dunia, kecuali kalau misalnya mobil Anda adalah Ford Model T atau mobil tahun 10-an, tahun 20-an yang startnya masih menggunakan engkol, karena yang akan kita bicarakan adalah baterai mobil atau lazim disebut sebagai aki mobil. Aki adalah sebuah barang yang pasti ada di mobil kita dan biasanya kita pakai sampai soak, kemudian kita ganti lagi, dan banyak sekali ternyata salah kaprah mengenai aki. Dan di video kali ini saya akan sebutkan sejumlah mitos atau salah kaprah yang terjadi, dan kalau misalnya kita ikuti yang benar, ini mungkin bisa membuat Anda berkendara lebih aman dan pengeluaran lebih hemat. Video ini hadir ke hadapan Anda berkat support dari Furukawa Battery, perusahaan aki mobil yang salah satu tertua di dunia. Tahun ini akan berusia 106 tahun dan saya sudah menggunakan aki Furukawa tersebut di Toyota Alphard saya serta Suzuki Jimny saya yang build up dari Jepang. Itu ternyata dari pabriknya sudah langsung diberikan Furukawa Battery, karena Furukawa Battery ini adalah bukan hanya tertua, tapi dia proses pembuatannya juga sangat baik, kualitasnya sangat baik. Saya sudah pernah main ke pabrik mereka di Indonesia, Anda bisa klik linknya di atas. Dan untuk video ini saya juga banyak berkonsultasi dengan bagian teknikal dari aki Furukawa untuk membantu Anda menangani aki mobil Anda sehingga Anda lebih aman, kemudian pengeluaran Anda bisa lebih hemat apapun merek aki mobil Anda di rumah. Yang pertama kita masuk ke basic dulu, jenis-jenis aki mobil. Kita banyak menyebut sebagai aki kering dan aki basah. Apa itu aki kering dan apa itu aki basah? Ada yang bilang bahwa aki kering tidak pakai fluida, sedangkan aki basah pakai fluida. Justru sebenarnya agak kebalikannya. Kalau aki basah itu dari pabrikannya tidak ada fluida sama sekali, tidak ada cairan sama sekali, dan kita harus mengisi sendiri serta menambah lagi secara berkala untuk menjaga level air akinya itu tetap di ambang batas. Sedangkan aki kering sebenarnya tidak kering, justru aki kering itu dari pabriknya sudah basah. Artinya sudah ada fluida yang ada di dalam akinya. Namun berbeda dengan aki basah, aki kering itu tidak dilengkapi dengan lubang pengisian air aki karena sudah disil, sudah disekat sehingga mengurangi penguapan. Sebenarnya selain aki kering dan aki basah itu ada satu lagi, yaitu aki hybrid, di mana dia masih membutuhkan pengisian fluida secara manual, namun komponen di dalamnya itu adalah komponen aki kering yang sudah mengandung kalsium. Kekuatan sebuah aki biasanya diidentikan dengan nilai ampere yang ada di spesifikasi akinya. Nah, apakah benar kalau kita mengganti aki mobil kita dari yang standar menjadi ampere yang lebih besar akan membuat starter menjadi lebih tokcer? Ternyata iya. Secara teori, kalau kita mengganti dengan ampere yang lebih besar, maka kita akan mendapatkan performa starter dan kelistrikan yang lebih baik di mobil. Artinya boleh saja Anda mengganti aki mobil Anda dengan nilai ampere yang lebih besar, asal dimensi keseluruhan aki serta dimensi kepala aki sesuai dengan spesifikasi standar mobil. Biasanya kalau kita mengganti aki, ketika mau memasang terminalnya itu agak seret dan biasanya dipukul dengan palu. Tok, 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 tok sampai masuk. Apakah cara itu dibenarkan? Ternyata tidak. Cara itu sangat tidak dianjurkan untuk mengetuk-ngetuk kepala aki seperti itu. Kenapa? Karena impact dari ketukan tersebut dapat merontokkan sel-sel aki di dalamnya. Dan jika sel positif dan sel negatif ada yang rontok, bisa menimbulkan hubungan pendek di dalam aki yang menyebabkan suhu meningkat dan membuat air aki mendidih, membuat performa aki jadi menurun dan menurunkan keawetan dari aki. Jadi untuk memasangnya, longgarkan, pasang secara baik baru dikencangkan. Jangan diketuk-ketuk. Menginjak gas sampai RPM tinggi sebelum mematikan mesin. Hal itu dipercaya membuat aki tidak cepat soak. Apakah benar? Well, secara teori, jika Anda menginjak gas hingga putaran tinggi, maka alternator akan mengisi aki lebih banyak
listrik. Jadi kalau misalnya di sejumlah kondisi seperti aki Anda sudah sangat kritis listriknya atau terjadi masalah dengan pengisian aki mobil Anda, hal tersebut bisa sedikit membantu, walaupun memang sangat sedikit. Dalam waktu singkat Anda menginjak gas, RPM-nya tinggi, suplai listrik lebih banyak ke aki, dan mungkin itu bisa membuat aki mendapatkan listrik lebih banyak dari seharusnya untuk disimpan, dan ketika Anda mau naik mobil lagi, dia masih memiliki cukup listrik untuk melakukan start. Tapi kalau aki Anda sehat, Anda tidak perlu melakukan hal tersebut karena hal tersebut juga mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah pada saat Anda mengegas dan Anda langsung mematikan mesin, ketika mesin itu masih berputar di putaran tinggi, sudah tidak ada lagi kelistrikan di mobil karena Anda sudah matikan, dan vakum di dalam mesin itu bisa membuat oli justru tersedot ke ruang bakar. Bahkan sebenarnya untuk kondisi normal tidak disarankan untuk mengegas-ngegas sebelum mematikan mesin, kecuali Anda bisa lakukan kalau memang kondisi baterai Anda atau aki Anda sedang dalam kondisi sangat lemah, dan hal itu bisa sedikit membantu. Membantu di keadaan darurat, tapi tidak disarankan untuk Anda lakukan secara reguler. Apakah bisa kita mengganti aki mobil sendiri di rumah? Well, secara umum bisa, karena sebenarnya ini adalah komponen yang simple. Yang penting pada saat akan mengganti, Anda cabut dulu kutub negatif dari aki, baru kutub positif, kemudian ganti aki dan pasang kutub positif dulu, baru kutub negatif. Dan jaga selama proses supaya tidak terjadi hubungan pendek antara kutub positif dan negatif. Jadi simple mengganti aki. Tapi untuk beberapa mobil, terutama mobil Eropa yang kelistrikannya rumit, Anda harus konsultasi dengan bengkel resmi mobil tersebut, karena ada sejumlah mobil yang jika Anda lepas akinya, mobil tersebut tidak bisa menyala lagi sampai Anda lakukan reset di komputer mobil tersebut. Misalnya Volkswagen saya ketika mengganti aki itu harus dilakukan di bengkel resmi, atau minimal saya bawa aki ke sana, minta mekanik sana mengganti karena harus ada reset dari komputernya. Tapi itu tidak semua mobil. Sebagian besar mobil Anda bisa ganti aki sendiri, kecuali sejumlah mobil, dan untuk lebih pastinya konsultasikan ke bengkel resmi merek mobil Anda. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai aki soak. Satu fenomena yang rasanya hampir semua dari kita pernah mengalami dan menyebalkan sekali karena tidak bisa diduga kapan aki itu akan soak. Karena umur aki juga hanya bisa diprediksi normalnya 1-2 tahun, tapi tidak ada yang bisa memprediksi persis kapan umur aki itu berlangsung, dan tanda-tandanya biasanya untuk beberapa mobil start itu sudah mulai terasa agak lemah sebelum tidak bisa start sama sekali. Nah, pada saat itu terjadi, Anda sebaiknya langsung periksakan aki Anda. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya aki sudah benar-benar soak, tidak bisa untuk menyalakan mobil? Apakah aki soak bisa di-charge? Di-charge itu melalui listrik di rumah, melalui alat charger, dan diisikan listrik ke aki tersebut. Nah, itu jawabannya tergantung dari kondisi aki Anda. Kalau aki Anda memang soak karena lama tidak dipakai sehingga dia discharge, tapi sebenarnya sel-selnya itu masih bagus, hal itu bisa dilakukan. Anda tinggal isi listrik ke aki melalui listrik di rumah dan alat khusus, maka aki Anda akan normal kembali. Tapi kalau soaknya aki Anda memang diakibatkan oleh sel-sel baterai yang sudah rusak atau umur pakai yang sudah terlewati, maka walaupun di-charge itu mungkin hanya menolong sedikit atau bahkan tidak menolong sama sekali, karena memang tidak ada lagi tempat untuk menyimpan listrik di aki tersebut. Nah, ini ada satu mitos yang paling aneh yang saya dengar, yaitu kalau misalnya aki kita soak, kita pakai obat flu, bahkan ada secara spesifik orang menyebutkan Bodrex, itu aki kita bisa tidak soak lagi. Jadi caranya tinggal tabletnya ini dimasukkan ke lubang air aki dan aki bisa bekerja lagi. Saya tadinya tidak percaya mitos tersebut sampai saya tanyakan ke teknisi dari Furukawa. Ternyata di sejumlah kondisi hal tersebut bisa, karena ada kandungan dari obat flu ini yang memicu reaksi di dalam aki sehingga aki bisa menyimpan listrik lagi, bisa mensuplai listrik lagi untuk mobil, tapi itu hanya untuk sementara, hanya untuk darurat dan tidak bisa selalu bekerja dengan baik. Jadi ada di beberapa mobil itu bisa, tapi di beberapa mobil tidak bisa. Namun memang ternyata ada kandungan dari obat
obat flu ini yang bisa membuat aki soak itu menjadi hidup kembali, tapi sangat tidak disarankan karena ini artinya ada benda asing di dalam aki, dan tetap disarankan kalau misalnya untuk darurat pun berhasil, setelah itu Anda harus mengganti aki mobil Anda dengan aki mobil yang sehat. Oke, sebelum kita lanjut ke salah kaprah dan mitos menarik lainnya tentang aki, di sebelah saya ini sudah ada Pak Leonard Sabas, National Sales Head dari Furukawa Battery di Indonesia. Selamat siang Pak Leo. Selamat siang. Terima kasih sudah mensupport video ini dan sudah memberikan insight mengenai salah kaprah dan mitos yang terjadi di dunia aki ini. Sama-sama Mas Fitra. Sekarang saya mau bertanya sedikit, di masa pandemi seperti ini bagaimana penjualan dari Furukawa Battery sendiri di Indonesia? Terima kasih, syukur untuk di masa pandemik ini, di semester 1 ini kami masih double digit ya. Masih double digit, masih terima kasih pada dealer kami, customer kami, terus konsumen yang percaya kepada kualitas aki FB. Nah, sebenarnya aki ini kan sudah mendunia, walaupun asalnya dari Jepang tapi sudah 100 tahun lebih gitu ya. Sebenarnya apa yang membuat kualitas aki dari Furukawa ini diakui di seluruh dunia sampai berumur sepanjang itu? Oke, seperti diketahui kan kalau misalkan Furukawa Battery udah 106 tahun ya tahun ini ya. Dan di Jepangnya sendiri sih udah luar biasa sih. Jadi selain di otomotif, selain di pabrikan di bawaan mobil dari mobil-mobil Jepang, itu juga kami sudah dipercaya sama pemerintah Jepang. Jadi seperti keretanya pakai Furukawa Battery, kereta listriknya ya? Kereta listrik, betul. Terus abis itu yang pesawat tempur ya self defense mereka ya, itu pakai Furukawa Battery. Dan yang luar biasa lagi sampai pesawat ulang-alik. Ulang-alik? Iya. Hayabusa 1 dan Hayabusa 2 itu pakai Furukawa Battery. Wow. Nah, itu di Jepangnya. Kalau di pusat industri otomotif lainnya di Asia seperti di Thailand bagaimana? Kalau misalnya di Thailand kami juga merajai untuk aki bawaannya mobil. Ya, mobil Jepang hampir semuanya itu pakai Furukawa Battery. Termasuk yang dari build up di sana juga pakai Furukawa Battery. Mobil-mobil yang dibikin oleh Thailand itu yang dari Jepang, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Hino, itu rata-rata memakai Furukawa Battery. Untuk Indonesia sendiri bagaimana? Untuk Indonesia sendiri kami masih baru ya, masih sekitar 5 tahun. Jadi tapi dari penjualannya itu bagus sih. Jadi secara OEM kami sudah masuk ke Mitsubishi, ke Suzuki dan Hino. Dan kami juga lagi menjajaki untuk yang lain juga. Untuk replacement marketnya itu bagus sih. Jadi karena kami percaya terhadap kualitas terhadap ketahanannya, karena keunggulan kami adalah yang kami mengejar lifetime. Jadi masa pakai. Jadi masa pakai yang kami harapkan itu jauh lebih dibanding aki yang lain. Gitu. Nah, artinya lifetime itu berkaitan juga dengan kualitas dari aki tersebut. Betul. Apa secara teknis, apa yang membuat aki Furukawa itu disebut aki yang berkualitas? Apa spek yang membedakan dibanding kebanyakan aki lain? Pertama, untuk mengejar lifetime, kami memakai 49 istilahnya. Itu jadi timah hitam yang 99,99%. Jadi kualitas terbaik. Itu buat mengejar lifetime. Dan untuk di konvensional dan hybrid, karena itu harus diisi air aki kan, kami juga ada teknologi yang terbaru. Ini tutup fan plug-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini untuk anti ledak. Anti ledak? Ya, anti ledak, dan ini untuk anti penguapan, minim penguapan. Ya. Jadi kalau misalnya ini strukturnya kayak gini, ini di paling atas, terus ini dimasukin di sini. Jadi kami berbeda dibanding kompetitor lain, dengan kompetitor lain ya? Iya, aki merek lain. Jadi di sini kami mau pakai ini. Jadi kalau misalnya penguapan itu akan menyebabkan airnya balik lagi. Jadi menurut pelanggan kami, konsumen kami, aki Furukawa yang konvensional dan hybrid itu jarang isi air aki dibanding merek lain. Karena tidak langsung keluar ke udara bebas, tapi dikembalikan lagi. Betul. Sekaligus mekanisme itu mengurangi tekanan sehingga lebih minim resiko ledakan ya. Betul. Yang disebut anti ledak. Betul. Yang ini buat minim penguapan, yang ini buat anti ledaknya. Gitu. Jadi bisa dibilang ya kami mengejarnya itu untuk masa pakai dan juga untuk keamanan dan juga kepraktisan. Karena jarang isi air aki. Jadi bukan hanya materialnya, tapi desainnya pun dibuat untuk keamanan dan kepraktisan penggunanya. Betul. Baik, betul. Terima kasih Pak Leo sudah hadir, sudah membantu saya untuk
salah kaprah aki ini. Terima kasih juga untuk supportnya ke video ini. Sama-sama Mas Fitra. Hal berikutnya adalah apakah air aki berbahaya untuk manusia? Well, itu tergantung air aki yang mana. Karena ada dua jenis cairan aki yang digunakan terutama di aki hybrid dan aki konvensional. Kalau pertama kali aki itu diisi oleh cairan pada saat baru diproduksi atau baru kita beli diisi cairan, itu adalah cairan yang sangat berbahaya untuk manusia karena itu adalah asam yang sangat kuat, H2SO4, asam sulfat yang bisa menimbulkan kerusakan di badan kita, kebutaan di mata atau fatal jika terminum atau terhirup. Itu sangat berbahaya. Tapi kalau air aki yang bisa kita beli secara normal misalnya di SPBU untuk mengisi cairan, menambah level cairan yang namanya Aquades atau air demineral itu sangat aman. Itu kita pakai buat cuci tangan bisa, bahkan kalau kita lagi kehausan kita minum juga bisa, walaupun memang untuk kita minum untuk badan kita lebih bagus kalau air bermineral. Tapi air demineral itu tidak ada bahayanya sama sekali untuk manusia kecuali yang H2SO4. Jangan sampai tersentuh. Hal berikutnya, kalau Anda sedang berkendara dan tiba-tiba di instrumen ada muncul tanda aki berwarna merah menyala di instrumen, apakah itu berarti aki Anda rusak? Jawabannya tidak, karena lampu peringatan bergambar aki dengan warna merah tersebut tidak ada hubungannya dengan kondisi aki kita. Ketika lampu tersebut menyala, itu menandakan bahwa yang bermasalah adalah pengisian listrik dari alternator ke aki. Jadi aki itu tidak di-charge sebagaimana mestinya oleh sistem di mesin. Bisa terjadi kerusakan di alternator, bisa terjadi kerusakan di kabel, tapi lampu tersebut tidak menandakan kondisi aki. Namun kalau Anda melihat lampu peringatan bergambar aki tersebut, kalau Anda tidak segera ke bengkel, maka tidak dalam waktu yang lama Anda akan mogok karena mobil akan kehabisan listrik sepenuhnya. Jadi ketika lampu tersebut nyala, kelistrikan di mobil hanya tergantung dari aki yang tidak di-charge sebagaimana mestinya oleh sistem di mesin, dan mestinya itu masih bisa menolong Anda untuk pergi ke bengkel terdekat untuk melakukan pengecekan terhadap sistem pengisian aki. Jadi itu bukan tanda aki rusak, tapi tanda pengisian akinya yang bermasalah. Furukawa battery yang saya gunakan di Alphard ini tipenya adalah maintenance free, artinya tidak perlu lagi dilakukan pengisian aki. Nah, pertanyaannya, apakah aki yang maintenance free betul-betul free of maintenance, artinya tidak perlu dirawat sama sekali? Sebenarnya bisa. Bisa saja Anda memakai aki ini tidak dirawat sama sekali, tapi ada cara untuk memperpanjang usia akinya, yaitu secara berkala setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali aki tersebut di-charge secara penuh. Jadi aki itu tidak pernah kekurangan listriknya. Itu dipercaya oleh teknisi akan memperpanjang usia sel-sel dari baterai tersebut. Serta perawatan satu lagi yang bisa Anda lakukan adalah jika terjadi kerak-kerak di kutub dari aki, mintalah ke bengkel untuk membersihkannya karena itu juga akan membantu keawetan dari aki. Tapi selain itu, untuk maintenance free Anda tidak perlu ribet lagi masalah level ketinggian dari cairan aki. Itu tadi aki maintenance free. Lantas bagaimana dengan aki yang bukan maintenance free, aki basah yang masih harus diisi secara manual? Apa yang terjadi kalau kita tidak mengisi sesuai dengan batas lower atau batas upper? Kalau kita mengisi terlalu sedikit atau kita biarkan sampai dia di bawah batas lower, maka yang terjadi adalah sel-sel aki ada yang kekeringan dan akan cepat rusak, memperpendek usia aki secara signifikan. Apa yang terjadi kalau kita mengisi air aki berlebihan sampai melebihi upper? Yang terjadi adalah kalau mobil kita terkena goncangan dan kebetulan tutupnya itu kurang rapat, maka aki itu bisa tumpah. Dan ketika cairan aki itu tumpah, itu bisa menimbulkan korosi di bodi mobil karena mengandung asam. Jadi selalu pastikan ketika Anda menggunakan aki tipe basah, isi cairan aki di antara batas lower dan upper, jangan kurang, jangan lebih, dan tutup
secara rapat. Berapa umur pakai dari aki? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak dilontarkan, tapi memang tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi usia aki secara tepat. Misalnya 365 hari, 368 hari, tidak. Hanya bisa perkiraan, yaitu sekitar 1 sampai 2 tahun. Dan itu juga tergantung dari perawatan yang Anda lakukan. Kalau Anda menggunakan aki basah dan tidak melakukan pengisian secara berkala, menjaga level ketinggian air aki, maka itu bisa memperpendek usia dari aki. Jadi sebagai kesimpulannya, rata-rata umur aki itu adalah 1 hingga 2 tahun. Untuk aki yang dirawat dengan baik, itu bisa mencapai 2 tahun. Untuk aki yang dirawat dengan baik dan kebetulan akinya sangat berkualitas, itu bahkan bisa 2 sampai 3 tahun. Ada mitos yang bilang bahwa kalau kita sering ngebut, maka aki itu cenderung lebih awet. Mana jawaban yang benar? Dan saya sudah konfirmasi ke pihak Furukawa, ternyata bukan ngebutnya. Tapi kalau kita sering menggunakan mobil dengan putaran mesin yang agak tinggi, maka pengisian ke aki itu akan lebih sempurna dibandingkan kita berada di lalu lintas yang stop and go, sehingga membuat aki itu terisi lebih baik, aki itu lebih awet. Makanya di banyak kondisi, mobil yang sering berjalan di jalan tol, itu kondisi akinya lebih awet dibandingkan mobil yang selalu berjalan pelan di kemacetan. Oh ya, maksud saya RPM tinggi itu, agak tinggi itu bukan artinya di atas 5.000-6.000 RPM. Kalau untuk mesin bensin itu artinya di atas 2.500 RPM. Sesekalilah ajak mobil kita di atas 2.500 RPM. Dan untuk mesin diesel itu artinya di atas 1.700 atau 1.800 RPM. Ya, jadi begitulah beberapa hal, mitos, serta salah kaprah mengenai aki yang sudah kita sharing. Saya berharap video ini bermanfaat bagi Anda dan terima kasih banyak kepada Furukawa Battery yang sudah mensupport video ini, juga mensupport mengenai informasi yang dibutuhkan, serta Furukawa memiliki satu kejutan lagi bagi Anda, yaitu mereka akan mengadakan giveaway dengan hadiah 1 unit Suzuki Bandit. Wow, caranya sangat mudah. Nanti giveaway-nya, persyaratannya, giveaway-nya seperti apa, itu akan disampaikan di Instagram. Jadi pastikan Anda sudah follow Instagram saya @fitra.eri, juga follow Instagram Furukawa @furukawaid, dan nantikan giveaway-nya akan ada di sana. Jadi jangan lupa Anda klik like video ini bila menyukainya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Buat Anda yang menginginkan giveaway Suzuki Bandit, follow Instagram kami @fitra.eri dan @furukawaid. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.